Saudara-saudara, malam ini saya ingin mengajak kita untuk belajar satu topik atau doktrin ya. Yang saya ambil adalah tentang doktrin dosa atau kita membahas mengenai dosa. Apa itu dosa? Mari kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-8. Satu ayat saja. 1 Yohanes 1 ayat 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Saudara-saudara, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia selalu membuahkan kejahatan. Dengan kata lain, selalu berbuat dosa. Dosa harus diselesaikan. Tapi bagaimana cara menyelesaikan itu? Ya, Tuhan memberikan ya, jalan keluar bagi manusia. Maka itu kalau kita belajar dispensasi ya, saudara, kita akan lebih memahami ya bahwa zaman dulu mereka harus membawa korban domba sebagai menyelesaikan dosa, ya kan? Sampai di zamannya hukum Taurat juga mereka harus menyelesaikan dosa dengan membawa korban domba atau binatang sebagai simbol pengampunan dosa. Nah, Yesus Kristus lah yang datang menggenapi ya hukum Taurat itu, ya tentu juga menggenapi uh, seremonial daripada hukum Taurat di mana membawa domba sebagai simbol pengampunan dosa, dan Yesus menggenapi di mana Yesuslah yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa seisi dunia. 1 Yohanes 1 ayat 29. Saudara, nah setelah saudara dan saya percaya kepada Tuhan Yesus ya dan memperoleh keselamatan, nah secara yuridis ya, hukum ya, bahwa setiap dosa saudara dan saya telah diampuni ya, dosa kita yang dulu dan juga dosa yang akan datang telah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Nah, sudah kalau kita baca ayat-ayat firman Tuhan ini ada hubungannya yang menyangkut dengan penyelesaian dosa itu. Kolose 2:13, Ibrani 8:12 gitu ya. 1 Yohanes 1 yang 7 yang ayat 7 ya, kita tadi baca ayat 8 ya. Nah, dosa kita diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus secara total ya. Yesus menyucikan dosa-dosa kita dan secara permanen, saudara ya, tidak separuh dan parsial, ya kan? Total dosa kita ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau demikian, nah, pertanyaannya, why? Kenapa orang yang telah diselamatkan atau orang yang telah mendapat pengampunan daripada Bapa melalui pengorbanan Yesus Kristus, kok masih bisa berdosa kan, saudara-saudara ya? Tidak ada seorang pun di dunia ini yang telah menerima Yesus, telah mendapatkan pengampunan dosa, ya, yang masih bisa, maksudnya begini, ya masih bisa berdosa begitu ya, gitu saudara-saudara ya. Kita masih bisa jatuh ke dalam dosa. Kenapa ya? Karena masih ada daging kita. Nah, saudara, ini yang belum diangkat oleh Tuhan ya. Kedagingan kita yang cenderung bisa berbuat dosa. Nah, seperti apa yang dikatakan oleh 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 tadi, ya, jika kita berkata bahwa kita tidak mempunyai dosa, katanya, kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam diri kita. Nah, sudah yang kita yakini, saudara-saudara, bahwa setelah saudara dan saya yang telah percaya ya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan Dia telah menanggung dosa kita di atas kayu salib,
ya, kita tentu masih bisa jatuh ke dalam dosa. Nah, kalau kita jatuh ke dalam dosa, tentu keselamatan kita ini tidak langsung hilang, lalu kita berdosa kita dimasuki ke neraka. Ini tidak. Ya, ini adalah keyakinan. Ya, apa yang telah yang kita yakini, yang kita percaya begitu ya, bahwa orang yang telah diselamatkan, ya saya tegaskan lagi ya, bahwa kita ada dalam Tuhan, kita masih bisa berdosa, tidak serta-merta kalau kita berdosa langsung kita nanti dikirim ke neraka atau kita kehilangan keselamatan. Nah, tetapi Paulus juga menyadari hal ini, kita masih bisa berdosa. Kalau kita lihat di Roma 6 pasal 6 ayat 18. Kemudian setelah dibebaskan dari dosa, kamu menjadi pelayan-pelayan kebenaran. Aku mengatakan secara manusiawi karena kedagingan kamu yang lemah. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi pelayan-pelayan untuk kecemaran dan untuk berbagai kejahatan. Demikian pula sekarang, serahkanlah anggota-anggota tubuhmu menjadi pelayan-pelayanan kebenaran bagi kekudusan gitu ya. Enggak, ini terjemahan dari Morgan ya. Coba kita lihat di dalam ayat 18 dan 19 itu ya. Membawa kamu kepada pengudusan ya pengudusan itu ya. Jadi kita harus adanya sanktifikasi. Itu ada namanya pelajaran namanya sanktifikasi ya, disempurnakan, dikuduskan. Nah, kemudian Roma 7:18 juga mengatakan sebab aku tahu bahwa di dalam aku yaitu di dalam dagingku tidak terdapat hal-hal yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku. Tapi bagaimana untuk melakukan yang baik tidak aku temukan. Sebab yang baik yang aku mau tidak aku perbuat. Tapi jahat yang aku tidak mau, itulah yang aku perbuat. Nah, ini ada satu dalam diri kita, Paulus mengatakan keinginan daging dan keinginan roh itu ya, yang selalu bertentangan dalam diri kita. Maka itu kita harus menyerahkan, menyerahkan kepada pimpinan Roh Kudus supaya kita tidak mengikuti keinginan daging. Nah, sekarang lalu kita bertanya, sebenarnya apa itu dosa ya? Nah, seperti yang kita tahu ya, semua agama mengatakan kalau dosa itu berbuat jahat, iya betul. Ya, buat kejahatan itu adalah dosa, melanggar perintah Tuhan, iya dosa betul. Tapi kita melihat dari perspektif Alkitab, firman Tuhan. Dosa-dosa perbuatan kita sehari-hari ya, yang kita lakukan. Walaupun kita sudah jadi orang percaya, orang diselamatkan. Nah, 1 Yohanes ayat 3 dan 4. 1 Yohanes 3 ayat 4, barang siapa yang berbuat dosa, nah, melanggar hukum. Sebab dosa ialah pelanggaran terhadap hukum. Nah, ini hukum apa ini sini? Kalau kita lihat hukum itu ya hukum firman Tuhan, kebenaran ya. Yang tidak, kalau kita melakukan sesuatu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu kan hukum. Kalau kita aplikasikan, boleh nggak misalnya pemerintah buat undang-undang, lalu saya langgar, ya saya bersalah kan kepada hukum Indonesia. Ya saya harus dihukum melanggar karena kan itu. Nah, Saudara, kemudian kita lihat lagi di 1 Yohanes 5:17. Semua ketidakbenaran adalah dosa. Coba kita lihat dalam terjemah TB 17 ya. Semua kejahatan adalah dosa, tapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Maksudnya apa ini? Perhatikan lagi ya. Semua kejahatan dosa. Iya, kejahatan apa? Ya mencuri, merampok, menjina, kan, bohong, menipu, dosa. Tapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut gitu ya. Nah, death unto death gitu ya. Ya kan? Nah, kalau kita yang sehari-hari yang sudah percaya kepada Yesus, kita berdosa, tentu kita tidak langsung dimasukkan ke dalam kematian atau neraka ya. Kan maksudnya begitu, death gitu. Nah, kalau Anda dan saya tidak percaya kepada Yesus, nah sudah. Pasti kita akan death, maksudnya di sini ada kematian, neraka gitu. Dan juga ada dosa yang kita lakukan di bumi ini, saudara-saudara. Tidak langsung Tuhan menghukum kita, langsung kita mati jasmani gitu langsung ya. Ya tentu ada
hal-hal tertentu. Tuhan Yesus akan hukum orang percaya juga, saudara ya. Dimana kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 15, cara mengadakan perjamuan Tuhan juga. Kalau sembarangan itu Tuhan akan hukum. Bisa sampai hukumannya mati jasmani, kita mengatakan. Bukan langsung kirim Anda ke neraka, bukan ya. Tapi itu the punishment. Gitu. Nah, ada dosa-dosa yang tidak sengaja yang terjadi dalam hidup kita ya. Ya, tentu kita juga harus mengakui itu di hadapan Tuhan ya. Seperti yang di 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita telah berdosa, dengan kita mengaku dosa kita di Asia. Coba kita lihat 1 Yohanes 1 ayat 9 kalau tidak salah itu ya. Nah, kita lihat ya. Oke. Nah, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, ini adalah satu ayat yang memberikan kepada kita supaya kita harus confess, ya. Ya betul ya, di situ mengatakan harus confess our sins. Nah, ada juga gereja yang lain mengatakan, oh ya, kita tidak perlu confess lagi. Kenapa? Tadi seperti yang saya katakan, kan kita sudah ditanggung Yesus dosa sekarang, dosa yang akan datang. Nggak perlu di-confess katanya. Tidak, saudara-saudara ya. Ya kita bisa merasa bersalah, guilty. Ya kita harus, kalau sehari-hari harus say sorry. Kalau saya bersalah kepada Anda, saudara, kan saya bilang sorry ya. Ya gitu. Nah, banyak yang katanya, ya nggak perlu. Ya inilah orang-orang yang sangat congkak, yang merasakan dirinya sudah, oh Tuhan sudah tanggung, betul tidak tanggung dosa kita, tapi tidak menyadari dan kehidupan sehari-hari mereka, pendeta yang besar itu bisa bersalah juga, saudara-saudara. Tidak ada orang yang sempurna di dunia ini ya, bahkan pendeta pengkhotbah besar apapun, you are not perfect man ya, I'm not perfect preacher. I can do something, sometimes I can do wrong, you know. Ya kita harus akui, saudara-saudara. Tapi yang tidak membawa kematian gitu ya. Kita bisa buat kesalahan gitu. Ya, ini sangat jelas sekali ya dalam Alkitab mengatakan bahwa dosa itu yang seperti yang sudah kita ayat firman Tuhan katakan ya, tentu dia melanggar hukum ya, tidak melakukan kebenaran ya kan? Ya, dan juga di Roma 14:21 ya segala sesuatu yang tanpa iman katanya juga adalah dosa. Ada lagi satu ayat, jika kita mau buat sesuatu yang baik tapi tidak melakukan juga dosa ya. Kita melakukan dosa. Di Yakobus 4:17 nah itu ada. Maka dari itu ia yang tahu berbuat baik namun tidak melakukannya ia berdosa. Ya, begitu. Nah, ini sangat jelas tentang dosa yang kita bisa lakukan sehari-hari. Saya percaya tentu orang yang lahir baru, born again Christians ya, orang yang sudah diperbaharui hidupnya oleh karena kasih anugerah Tuhan, kita bisa jatuh ke dalam dosa kedagingan gitu ya. Tapi tidak jatuh ke dalam dosa yang sangat cruel yang bisa bunuh orang, mencelaka buat satu kejahatan. Saya pikir tidak begitu ya. Sudah orang kalau sudah lahir baru sampai buat dosa yang keji luar biasa ya, saya nggak percaya itu ya. Apakah ada orang Kristen begitu ya, saya tidak tahu ya, saudara-saudara ya. Tapi yang pasti kita orang yang telah diselamatkan masih bisa ikut kedagingan kita masih bisa berbuat dosa kedagingan, dosa yang sehari-hari ya. Nah kemudian saudara kita harus bertanya, ya lalu kenapa saya bisa jatuh ke dalam dosa? Kenapa saya bisa buat dosa kan begitu? Nah, kita bisa excuse lah. Kelemahan saya, ya begitu dunia ini kelemahan saya. Ini hanya human nature. Kita mengatakan, ya memang bisa. Oh iya, bisa. Tapi kita tidak bisa dalil begitu saja sudah. Tentu ada hal-hal yang bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa. Ya, ada 3 sumber yang bisa membuat kita ya jatuh ya. Yang pertama ini dunia yang jahat. Dunia ini memang itu selalu menggoda kita seperti iblis ya menawarkan kepada Tuhan Yesus ya. Nah, dari makanan ya, dari roti kan ya. Kalau if you are son of God, okay, change the stone kan become bread ya kita gitu. Kemudian mengatakan oke, kalau you lihat dunia ini, kemegahan, keindahannya, dan semua, ya
Setan bilang, dia tawarkan, you kupai kayak aku. Kupai itu you just worship me. Worship me gitu aja, aku kasih gitu. Menawarkan keindahan dunia ini, kemewahan dunia ini, dan dunia yang jahat ini, saudara ya. Ya, kemudian kita lihat juga kita bisa buat dosa lagi karena keinginan di dalam diri kita. Nah, itu nafsu ya. Kalau saudara bisa lihat itu Yakobus 1 ayat 13 dan 16. Nah, Yakobus 1 ayat 3 ayat Yakobus 1 ayat 13 dan 16. Bila seorang dicobai, janganlah berkata pencobaan itu datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh orang jahat dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tapi tiap-tiap orang dicobai oleh apa? Keinginannya sendiri, kan? Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Bahasa King James-nya apa? When he is drawn away of his own lust. Nah, ini memang daging kita nih on our lust ya. Kita punya keinginan di dalam diri kita ini yang sangat tinggi. Kadang-kadang kita ya tergoda olehnya, ya terbawa oleh kedagingan kita. Kita bisa berdosa, ya bisa sudah. Kemudian ada lagi yang bisa menyebabkan kita jatuh, ya si iblis sendiri kan, ya menipu Hawa kan begitu, dengan kelicikannya dia menipu sehingga Hawa tersesat begitu. Nah, iblis kalau di sini juga ada di Lukas pasal 4 ayat 13. Coba kita lihat Injil Lukas 4:13 ya. Lukas 4:13. Sebab bukan sebab sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, nah ini ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Ah, ini devil ya, ya mencoba orang ya, ya mundur dulu. Kalau sudah nanti yang mau dicoba sudah lemah, nah aku datang lagi, kita begitu. Kemudian coba kita lihat lagi ini 1 Korintus 7:5. 1 Korintus 7:5 ya. 1 Korintus 7:5 pasal 7 ayat 5, janganlah kamu saling menjauhkan ya, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama supaya iblis jangan menggodai kamu. Nah, ini ada istilah. Ini mengenai suami istri kan. Nah, udahlah kita cerailah, pusing-pusing kita. Tapi ini ada baiknya. Oke lah, untuk sementara waktu kita istilahnya pisah ranjang. Kata pisah ranjang itu oleh nggak tidur bareng dulu sambil kita berdoa, 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 kan begitu kan? Nah, supaya iblis ini jangan menggoda kamu karena kamu tidak tahan bertarak. Bertarak itu continency. Bertarak ya, supaya bercerai. Saudara, nah ini si iblis ini. Dia adalah sumber yang membawa manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, ketiga area pencobaan yang iblis pakai dari dunia ini untuk mencobai keinginan kita, nafsu kita ya. Seperti yang tertulis di 1 Yohanes 2:16. Nah, coba kita lihat 1 Yohanes 2:16. Nah, baru kita bisa memahami kenapa ini. Ya, 1 Yohanes 2:16. Sebab semua yang ada di dunia, yaitu keinginan daging pertama, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Jadi orang-orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Puji Tuhan. Nah, banyak orang melihat keinginan nafsu daging itu ya, ya luar biasa ya, seperti setan itu menggoda Hawa. Hawa melihat pohon itu baik dan dimakannya kan, itu keinginan. Keinginan mata melihat juga ya, wah ini cakep, cantik ya, bagus ya. Nah ini mata kita juga saudara ya, bisa menyebab kita jatuh ke dalam dosa ya. Dan juga keangkuhan hidup. Nah inilah pribadi manusia yang selalu mau membanggakan diri, sombong ya, congkak gitu ya. Itu ada kecenderungan begitu, saudara-saudara ya. Itu jangan kita uh, terjatuh ke dalam perangkapnya ya. Karena apa? Firman Tuhan mengatakan Allah benci orang yang congkak. Ya, tapi mengasihi orang yang merendahkan hatinya.
Puji Tuhan. Oke, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Ya, bagaimana Tuhan menindak terhadap orang yang berbuat dosa? Orang-orang yang percaya, ya, dia hajar dengan penuh kasih sayang, seperti seorang bapak menghajar anaknya, karena dia mengasihi anaknya, supaya anaknya bisa tahu, you salah, you balik lagi ya, jangan buat kesalahan. Nah, itu saudara bisa baca di Ibrani 12 ayat 5, 6, dan 9. Ya, ada beberapa hal Tuhan ingin menyelesaikan dosa kita ya. Dia berbicara langsung kepada kita ya. Ibrani 12 ayat 5 menegur, itu menghajar kita, memarah kita. Kemudian juga Tuhan bisa langsung juga membunuh kita ya. Ibrani 12 ayat 9. Ya, itu adalah cara menyelesaikan dosa kita. Seperti yang di 1 Korintus 5 ya, Paulus mengatakan itu ya, ada seorang hidup dengan istri bapaknya, kan begitu. Nah, apa yang terjadi Paulus terhadap orang ini? Paulus mengatakan kita menyerahkan dia kepada iblis, tapi jiwanya, rohnya kita serahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Oke, mari kita lihat di situ ada ya, di mana itu? Ayat 5 ya. Betul ya, ayat 5 ya. Oke. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Lalu ini tubuhnya ya diserang, sehingga binasa tubuhnya yang agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Ya, puji Tuhan. Tuhan masih berbelas kasihan. Saudara, ini menandakan bahwa orang yang telah selamat percaya Tuhan, kalau berdosa ya dia tidak masuk neraka ya. Tapi Tuhan masih menghukum tubuhnya ya. Tubuhnya supaya binasa, tubuhnya mati gitu. Tapi rohnya diselamatkan. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu kita bersyukur kepada Tuhan bahwa saudara dan saya, orang yang telah diselamatkan, Tuhan ingin supaya kita hidup suci, hidup kudus, dan kita boleh hidup sesuai dengan firman kebenarannya ya, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kita harus selalu senantiasa kan gitu, mohon pimpinan Roh Kudus. Dan Galatia 5:16, kita harus menyerahkan tubuh kita kepada Tuhan ya, supaya tubuh ini dipergunakan untuk hal-hal yang baik, yang untuk pelayanan kebenaran gitu ya, supaya kita memuliakan Tuhan Yesus Kristus ya. Kiranya Tuhan menolong kita pada malam hari ini supaya kita boleh menjadi orang Kristen yang selalu ya menolak untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kiranya Roh Kudus memberi kita kekuatan supaya kita boleh hidup bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa.